Ya, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, ini kami mau menanyakan terkait pengelolaan sampah di pasar relokasi yang baru di Pasar Kroya ini, Pak. Betul. Kami mendapatkan informasi bahwa pedagang ini mengeluhkan tentang pembuangan sampah yang artinya penanganan di sana itu supaya cepat sehingga sampah tidak menimbulkan bau busuk. Ini sejauh ini langkah-langkah dari Dinas DLH seperti apa nih Pak? Eh, Audio Jungle. Kami pada waktu hari Rabu kemarin kami juga sudah datang ke sana ke lokasi sampah, ke Iya. lokasi pasar Karangmangu yang baru, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak P2S kalau nggak salah, itu petugas penyapu yang ada di pasar, terus juga pengelola pasar. Saya juga berkoordinasi. Kemarin memang ada sedikit salah pengertian karena di sana memang tidak ada tempat. Akhirnya kita larikan ke pasar yang lama. Begitu pasar yang lama berjalan sehari, ternyata memang dari pihak penyapu atau kebersihan di sana P2S merasa keberatan untuk membuang ke pasar yang lama. Iya. Dengan alasan jauh, repot dan lain sebagainya. Makanya kemarin memang ada miss. Akhirnya setelah kemarin kita bicarakan, petugas kita juga sudah siap dan koordinasi di sana juga satu kata, artinya siap untuk kebersihan. Begitu Pak, terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya Pak, ini kan pedagang tentunya yang disampaikan kepada kami membayar restribusi ya Pak, yang mereka bayar. Artinya mereka menghendaki agar pelayanan di dalam penanganan sampah khususnya di pasar yang baru relokasi ini, langkah-langkah ke depan agar penanganan sampah ini bisa cepat di sana seperti apa ini Pak? Ya, untuk penanganan sampah yang lebih cepat itu memang seharusnya pasar ini memang harus punya lokasi. Oh, Satu harus punya lokasi pembuangan tempat ya? pembuangan, atau untuk eh, penyapuan itu terus dikumpulkan di suatu tempat. Minim-minim itu kalau pasar itu memang harus penyimpanan sampahnya harus ada di dalam pasar, tidak di luar. Ataupun di pinggir jalan itu malah justru eh, tidak dibenarkan. Tapi kalau pasar itu memang seharusnya ada di dalam pasar dan dikasih alokasi untuk khusus sampah. Tentunya langkah-langkah DLH sendiri di dalam kerangka menjembatani para aspirasi para pedagang dalam percepatan penanganan sampah ya, karena mereka merasa sudah membayar restribusi untuk sampah sendiri. Artinya ke depan ini biar ada tempat pembuangan sampah, biar nanti juga koordinasi titik pengambilan sampah dari DLH ke pasar yang relokasi itu biar cepat. Itu langkahnya ke depan seperti apa lagi ini Pak untuk DLH Pak? Jadi begini Pak, kemarin kita sudah rembuk-rembuk sama petugas dan pengelola di sana, dan kita sudah sepakat bahwa pengenangan sampah untuk khusus pasar Karangmangu itu eh, penanganannya eh, untuk sampahnya itu dimulai jam 11 Jam 11 pagi ya jam Mas? 11 pagi. Berakhir sampai jam berapa? Jam 12 sudah selesai. Jam 12 sudah Karena selesai. kalau kita tangani pagi jelas nggak bisa. Karena memang di sana kan penuh, terus lokasinya juga sempit. Karena juga pengunjung
untuk parkirannya juga sangat sulit. Begitu. Jadi memang kita sudah sepakat dengan pengelola, petugas kita berangkat selain pengambilan di pasar yang lama, nanti jam 10-nya, jam 11-nya langsung ke penanganan di Karangmangu. Jadi penanganan ini setiap hari, Pak. Tidak seminggu 2 kali atau 3 kali, enggak. Itu kalau pasar memang butuh penanganan setiap hari. Jadi petugas kita tiap hari di sana. Begitu. Mohon penjelasan juga Pak, ini kan terkait TPA ya, tempat pembuangan akhir sampah di wilayah Kroya ya. Di sana itu kan ada di Ayam Alas, kemudian pernah ada juga di Desa Bajing, dan kemudian titik akhir mungkin ada di Tritih di RDF ya Pak ya, di Jeruk Legi. Nah ini TPA yang di sana itu berfungsinya seperti apa? Terus mobil yang dioperasionalkan untuk mengangkut sampah di wilayah Kroya ini ada berapa dan dibuangnya sekarang kemana ini Pak? Untuk sementara karena lokasi di Kepudang memang sudah tutup, dan alokasinya nanti pengembangannya memang ke depan. Kita belum tahu persis pengembangannya untuk apa-apa, belum tahu persis. Sedangkan untuk armada yang dikelola DLH di Kroya, itu pembuangannya langsung ke RDF. RDF di Jeruk Legi ya Pak ya? Di Jeruk Legi, begitu Pak. Nah ini Pak, tadi kan Bapak kan memberikan sebuah statement bahwa mengatasi sampah yang di pasar Kroya, Karawangan itu ya, mestinya itu harus ada TPA di dalamnya ya, di lingkup pasar itu. Bukan TPA, tempat penampungan sementara. Karena para penyapu ini agak keberatan karena mereka selesai menyapu kan mereka bawa ke sana. Nah, yang saya tanyakan ini apakah tidak ada program DLH ini untuk membuat tempat sampah sementara di lokasi pasar tersebut, karena mengingat ya, kalau bau ini kan sangat mengganggu kesehatan para pedagang, yang berdampak itu dagangannya itu tidak akan laku karena pengunjung tidak bakalan datang. Apalagi ini di posisi hujan Pak, pastikan pada bau. Apakah memang nggak ada? Jadi begini Pak, terkait pasar itu logikanya dari pihak pasar yang menyediakan tempat berkumpulnya sampah itu dari pihak pasar. Kita hanya melayani. Kalau memang pasar itu membutuhkan pelayanan, kita layani. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di pasar Karangmangu ini memang lokasi tempatnya yang memang belum ada. Dan kita kemarin juga sudah berusaha naruh kontainer di sana, ternyata memang ya di komplain dengan warga gitu, karena pasar itu sendiri tidak mempunyai tempat di dalam. Makanya pasar kemarin tuh naruh di suatu tempat yang mungkin dari pihak warga sekitar tidak membolehkan begitu. Jadi kita oke saja Pak, kita sifatnya pelayanan. Kalau memang pihak pasar mempunyai tempat di situ, ya kita arahkan di situ. Membangun gitu. Iya. Kalau kita ya memang itu tadi sudah saya sampaikan, ya pasar itu memang harus punya tempat sampahnya sendiri. Tapi ada anggarannya kira-kira kalau misalnya masyarakat pedagang itu menyediakan tempat di sana, ada anggarannya Pak? Kalau anggaran bukan dari kita, dari pasar. Dari pasar. Berarti artinya pasar ini di bawah naungan DPK UKM ini ya Pak ya. Berarti di bawah dinas itu, artinya koordinasi mungkin kepala UPT pasar di sana yang harus bisa menyediakan lahan untuk itu. Baru di sini yang melayani gitu ya Pak ya. Oke Pak, harapannya tentunya seperti apa ini Pak dengan penanganan sampah di pasar Kroya Karangmangu relokasi ini Pak?
harapan kami ya dari pihak pengelola atau petugas kita atau petugas pasar penyapuan yang ada di pasar sana, harapan kami itu ya tertib, artinya dalam penyapuan juga disiplin yang sudah disepakati, jam sekian harus penyapuan, jam sekian harus sudah selesai, ya gitu. Harapan kami itu berjalan dengan lancar, jadi tidak muncul kendala lagi begitu. Kalau bagi kita siap-siap saja, siap, teman-teman kita juga di lapangan juga siap. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya.